Ki Hajar Dewantara. Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau berasal dari lingkungan keluarga keraton Yogyakarta. Beliau adalah pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Beliau diangkat menjadi Menteri Pendidikan Indonesia pertama pada tahun 1956 karena pengabdian dan prestasinya yang besar dalam bidang pendidikan. Ki Hajar Dewantara mendirikan suatu lembaga pendidikan, yaitu Taman Siswa, untuk para pribumi jelata agar dapat memperoleh hak pendidikan yang sama dengan para priai dan orang Belanda. Konsep pendidikan nasional yang dikemukakan olehnya sangat membumi dan berakar pada budaya Nusantara, antara lain Tutwuri Handayani, Tripusat Pendidikan yaitu keluarga, sekolah, masyarakat, dan Tringgo, ngerti, ngeroso, ngelakoni. Pertama, sistem Among, Tutwuri Handayani. Sistem Among sudah dikenal cukup lama di lingkungan Taman Siswa. Kata Among berasal dari bahasa Jawa yang bermakna seseorang yang bertugas ngemong atau mengasuh dan jiwanya penuh pengabdian. Sistem Among merupakan suatu cara mendidik yang diterapkan dengan maksud mewajibkan kodrat alam anak-anak didiknya. Pengajaran bagi Taman Siswa berarti mendidik anak agar menjadi manusia yang merdeka batinnya, merdeka pikirannya, dan merdeka tenaganya. Guru tidak hanya memberi pengetahuan yang baik dan seperlunya saja, tetapi juga harus mendidik murid agar dapat secara mandiri dalam mencari tahu pengetahuan itu dan memakainya untuk keperluan umum. Dalam pola pikir Ki Hajar Dewantara, setiap guru adalah abdi sang anak, abdi murid, dan bukan penguasa atas jiwa anak-anak. Ki Hajar Dewantara menjadikan Tutwuri Handayani sebagai semboyan metode Among. Menurut Ki Suratman, sikap Tutwuri merupakan perilaku pamong atau guru yang sifatnya memberi kebebasan kepada siswa untuk berbuat sesuatu sesuai dengan hasrat dan kehendaknya, sepanjang hal itu masih sesuai dengan norma yang wajar dan tidak merugikan siapapun. Namun, jika kebebasan itu akan menimbulkan kerugian, pamong atau guru harus memberikan peringatan. Handayani merupakan sikap yang harus ditaati oleh siswa agar menimbulkan ketertundukan. Dengan demikian, sebagai subjek, siswa memiliki kebebasan, dan sebagai objek, siswa memiliki kepatuhan sebagai kewajibannya. Selain itu, ada juga sistem Paguron, yaitu sistem yang memiliki kecocokan dengan kepribadian di Indonesia. Dalam perkembangannya, dapat dilihat implementasinya melalui sistem pendidikan pesantren atau pendidikan asrama. Ki Hajar Dewantara menggagas sistem Paguron atau Pawiyatan dengan mewujudkan rumah guru atau pamong sebagai tempat yang dikunjungi anak didik, yang dititipkan oleh orang tuanya agar memperoleh pendidikan lanjutan yang terarah, terprogram, terkonsep, serta untuk jenjang kedewasaan yang lebih baik. Di dalam Paguron dibutuhkan para pendidik yang memahami ilmu pengetahuan dan memiliki kepribadian baik, bertingkah laku dan bertutur kata yang baik, sehingga menjadi cermin dan panutan bagi anak didiknya. Dengan harapan, anak didik akan mewarisi nilai kepribadian sang guru. Kedua, Tringa, ngerti, ngeraso, ngelakoni. Salah satu nilai luhur bangsa Indonesia yang merupakan falsafah peninggalan Ki Hajar Dewantara yang dapat diterapkan yakni Tringa, yang meliputi ngerti, ngeraso, dan ngelakoni. Beliau mengingatkan bahwa semua ajaran hidup dan cita-cita hidup yang dianut diperlukan pengertian,
kesadaran, dan kesungguhan pelaksanaannya. Tahu dan mengerti saja tidak cukup. Kalau tidak merasakan dan tidak menyadari, itu tidak ada artinya. Kalau tidak melaksanakan dan tidak memperjuangkannya, juga tidak ada artinya. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri. Karena pada posisi pendidikan terjadi proses memanusiawikan manusia. Penguasaan diri merupakan langkah yang harus dituju untuk tercapainya pendidikan yang memanusiawikan manusia. Ketika peserta didik mampu menguasai dirinya, mereka akan mampu juga menentukan sikapnya. Dengan demikian, akan tumbuh sikap yang mandiri dan dewasa. Muhammad Syafi'i. Engku Muhammad Syafi'i merupakan salah satu tokoh di bidang pendidikan yang berasal dari Minangkabau. Beliau mendirikan sekolah menengah INS Kayu Tanam, yaitu Indonesisch Nederlands School, pada tanggal 31 Oktober 1926 di Kayu Tanam, Sumatera Barat. Penyelenggaraan INS Kayu Tanam merupakan reaksi terhadap sistem pendidikan yang dilaksanakan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai bentuk ketidaksetujuannya terhadap kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda. Mendidik rakyat menuju kemerdekaan merupakan tujuan utama INS serta sebagai landasan keyakinan Engku Muhammad Syafi'i untuk mendirikan INS. Kemerdekaan dalam hal ini ialah kemerdekaan berpikir, pengembangan ilmu pengetahuan dan bakat sebagai rahmat Tuhan dan potensi diri, kemandirian dan entrepreneurship, etos kerja, dan akhlak mulia. Pola pendidikan INS berbasis talenta, yang didasarkan pada falsafah Minang yang tersimpul melalui ungkapan alam terkembang jadi guru. Artinya, belajarlah dari alam dan pelajarilah alam itu. Lalu ungkapan Engku Syafi'i, janganlah minta buah mangga kepada pohon rambutan, tetapi jadikanlah setiap pohon menghasilkan buah yang manis. Artinya, setiap insan memiliki talenta yang berbeda. Serta, jadilah engkau menjadi engkau. Muhammad Syafi'i berpandangan bahwa tujuan pergerakan nasional dapat tercapai jika didukung oleh seluruh rakyat. Oleh karena itu, rakyat harus ikut berjuang. Rakyat perlu ditingkatkan kecerdasannya melalui pendidikan yang harus ditingkatkan sesuai kebutuhan perjuangan mencapai Indonesia merdeka. Muhammad Syafi'i mendasarkan konsep pendidikannya pada nasionalisme, yaitu konsep dan praktik penyelenggaraan pendidikan INS Kayu Tanam didasarkan pada cita-cita menghidupkan jiwa bangsa Indonesia dengan cara membekali dirinya dengan alat daya upaya yang dinamakan aktif kreatif untuk menguasai alam. Aliran developmentalisme sangat berpengaruh terhadap pandangan Muhammad Syafi'i mengenai pendidikan, terutama gagasan sekolah kerja yang dikembangkan John Dewey dan George Kersensteiner, serta pendidikan alam sekitar yang dikembangkan John Lichtard. Metode pendidikan yang diterapkan Muhammad Syafi'i dalam pendidikan INS Kayu Tanam diantaranya 1. Sekolah kerja. Pemikiran Muhammad Syafi'i tentang pendidikan banyak dipengaruhi oleh pemikiran pendidikan awal abad ke-20 di Eropa, yaitu pemikiran pendidikan yang dikembangkan berdasarkan konsep sekolah kerja atau sekolah hidup atau sekolah masyarakat. Menurut konsep ini, sekolah hendaknya tidak mengasingkan diri dari kehidupan masyarakat, melainkan mengabdi kepada masyarakat. Kedua, pekerjaan tangan. Berdasarkan pemikiran tersebut, ia menghendaki guru mengaktifkan pengajaran. Maksudnya, membuat murid menjadi aktif dalam proses pengajaran. Metode dari pengajaran yang demikian adalah pekerjaan tangan. 3. Produksi atau kreasi. Dalam menjelaskan metode tangan ini, ia berkali-kali menggunakan konsep resepsi, reproduksi, dan produksi atau kreasi. Dalam metode produksi, anak diberi kesempatan untuk aktif berbuat atau mencipta. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman berbuat yang melibatkan emosi, pemikiran, dan tubuh.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengajaran hendaknya mengupayakan aktivitas seoptimal mungkin pada siswa. Winarno Surahmat. Winarno Surahmat adalah guru besar Universitas Negeri Jakarta. Dalam salah satu karyanya, yaitu buku yang berjudul Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi, pada artikel berjudul Filosofi Pendidikan, menemukan kembali landasan yang hilang, Winarno menyatakan bahwa praktik pendidikan yang didasarkan pada filosofi yang relevan senantiasa dapat memberi pembenaran, arah, tujuan, dan makna pada seluruh spektrum kegiatan pendidikan. Dalam istilah Winarno, kita butuh manusia-manusia Indonesia yang mampu berfilosofi. Baginya, secara sederhana berfilosofi adalah kemampuan untuk bertanya, mempertanyakan hidup untuk menemukan kebenaran. Pada hakikatnya, filosofi memang hadir tidak sekedar untuk memenuhi kebutuhan sesaat manusia, melainkan untuk membijaksanakan atau mengarifkannya. Winarno menyatakan, filosofi pendidikan lahir sebagai bentuk kemampuan manusia untuk memahami tujuan hidup, hakikat manusia, dan untuk mencari tumpuan yang universal mengenai nilai dan tujuan pendidikan. Dalam arti tersebut juga, filosofi pendidikan berbicara mengenai nilai yang baik dan buruk, terutama lagi benar dan salah untuk dipertimbangkan dalam kehidupan. Winarno menyatakan bahwa pendidikan nasional membutuhkan metafisika sebagai fondasi. Para pendidik harus bisa membiasakan anak-anak Indonesia dengan berbagai pertanyaan abstrak mengenai hakikat kehidupan. Meskipun hal ini akan menjadi sulit sebab para guru sudah dibebankan rentetan pengetahuan baku di dalam kurikulum yang harus mereka sampaikan. Namun, bagi beliau, sikap seperti itu yang justru harus diperbaiki. Guru yang punya paradigma filosofis dapat mengajarkan kebahagiaan yang abadi pada muridnya, karena guru tersebut mampu berpendapat kebahagiaan adalah hal yang ingin dicapai dari sebuah proses pendidikan. Pada tingkatan selanjutnya juga dibutuhkan landasan epistemologi dalam pendidikan. Para guru sedapat mungkin memiliki bekal epistemologis dalam dirinya. Guru yang dapat berpikir secara epistemologis akan mempertanyakan ihwal cara manusia memperoleh pengetahuan, yakni sejauh mana pengetahuan dapat diperoleh secara terpercaya. Selain itu, setiap murid akan memiliki peluang dalam pembelajaran untuk mencari, mengeksplorasi, menguji coba atau bereksperimen dan mengembangkan pengetahuannya. Dengan begitu, murid pun akan belajar untuk membongkar relasi yang ada di balik pengetahuan yang sehari-hari dipelajari, sehingga ia tidak pernah memahami pengetahuan sebagai hal yang dogmatis. Selanjutnya, landasan yang tak kalah penting yaitu aksiologi. Landasan ini memusatkan perhatian pada hakikat, makna, dan peran nilai dalam kehidupan menjadi penting, karena pendidikan nasional cenderung mengorbankan nilai kehidupan yang manusiawi. Setiap pendidik dapat memulai aktualisasi dan menjalankan tugasnya dengan lebih baik. Praktik pendidikan yaitu menyiapkan anak bangsa menghadapi kehidupan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Koni Semiawan. Koni R. Semiawan adalah tokoh pendidikan Indonesia yang pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Negeri Jakarta dan Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Pandangan Koni Semiawan mengenai pendidikan berpusat pada bagaimana cara mengaktifkan siswa di dalam pembelajaran. Baginya, pendidikan tidak hanya proses untuk mengisi pengetahuan ke dalam otak saja, melainkan menjadi jembatan bagi siswa untuk mengaktualisasikan kemampuan dan bakat yang ada di dalam dirinya. Suasana pendidikan berpusat pada keaktifan siswa dalam pembelajaran karena sejatinya pendidikan bagi Koni Semiawan merupakan proses dialektis bersama antara guru dengan murid untuk mencari sebuah pengetahuan. Konsep pendidikan Koni Semiawan berlandaskan pada pendidikan progresifisme.
Konsep pendidikan kognisemiawan berlandaskan pada pendidikan progresivisme, yaitu aliran pendidikan yang memberikan peranan pendidik untuk menciptakan kondisi edukatif, memberikan motivasi-motivasi dan stimulus sehingga akal dan kecerdasan anak didik dapat berfungsi dan berkembang dengan baik. Konsep ini berkaitan dengan konsep pendidikan holistik yang berdasarkan pada kemampuan, kebutuhan, dan pengalaman siswa. Gagasan pendidikannya itu dituangkan ke dalam suatu konsep yang disebut sebagai CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. Henry Alexis Rudolf Tiller. Beliau lahir pada 16 Juni 1932 di desa yang relatif terpencil di tepi Danau Tondano, Sulawesi Utara. Beliau adalah suami dari Martha Tiller, seorang pengusaha terkenal yang bergerak di bidang kosmetik dan jamu dengan brandnya yang dikenal oleh masyarakat Indonesia, yaitu Sari Ayu. H.A.R. Tiller mengungkapkan, pendidikan multikultural mampu menjadi jembatan guna mencapai kehidupan umat manusia di dalam era globalisasi yang penuh dengan tantangan baru. Kaitannya dengan konsep karakter keindonesiaan, pendidikan multikultural diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik sebagai warga negara etnik, kultural, dan beragam artinya, menjadi makhluk yang menghargai dan memahami perbedaan dan bangga terhadap realitas lingkungan yang majemuk. Nilai-nilai pendidikan multikultural yang perlu ditanamkan kepada anak didik bangsa menurut perspektif H.A.R. Tiller meliputi toleransi, menghormati hak asasi manusia, menghargai dan menerima segala perbedaan, serta memiliki akhlak mulia dan sopan santun. Nilai-nilai tersebut seharusnya dipelajari dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat, baik bagi pendidik maupun peserta didik. Penanaman nilai-nilai perlu ditanamkan untuk melahirkan masyarakat yang multikultural. Keberagaman perlu ditanamkan sejak dini agar generasi muda mampu memiliki paradigma berpikir yang lebih positif dalam memandang sesuatu yang berbeda dengan dirinya. Harapannya adalah terbentuknya sikap dan perilaku moral yang simpatik. Melintas dari pendidikan multikultural menurut perspektif H.A.R. Tiller, diharapkan mampu menjadi solusi bagi permasalahan degradasi moral bangsa dan negara. Profesor Dr. Sudiarto. Beliau adalah seorang akademikus dan aktivis pendidikan Indonesia. Beliau bersama rekannya menyusun dan mengembangkan kurikulum 1975 yang menekankan efisiensi dan efektivitas dalam hal daya dan waktu. Kurikulum ini berorientasi pada tujuan dengan pendekatan integratif. Konsep manajemen by objektif atau disingkat MBO mempengaruhi kurikulum ini. Selain itu, kurikulum ini juga dipengaruhi oleh psikologi tingkah laku dengan menekankan kepada stimulus respon dan latihan. Perbedaan kurikulum 1975 dengan kurikulum sebelumnya yaitu pada kurikulum 1975 mulai diperkenalkan konsep maju berkelanjutan. Konsep ini berasumsi bahwa tidak semua anak memiliki kecepatan belajar yang sama. Anak yang memiliki pemahaman belajar yang lambat akan diberikan remedial pelajaran tersebut agar bisa mengerti. Sedangkan anak yang memiliki pemahaman belajar yang cepat akan diberikan pengayaan. Ide pembelajaran tersebut dianggap cukup ideal. Namun, tidak semua guru memiliki waktu yang cukup untuk lebih intensif dalam memperhatikan kemajuan belajar setiap anak didiknya.
Konsekuensi menggunakan pendekatan yang berorientasi pada tujuan adalah menjadikan setiap guru turut berperan sebagai perencana kegiatan belajar mengajar yang disusun dengan baik dalam satuan-satuan pelajaran terkecil menurut satuan konsep atau pokok masalah yang dapat diselesaikan siswa dalam waktu paling sedikit 2 jam pelajaran. Selain itu, guru juga dituntut bekerja keras dan selalu berusaha memilih jenis dan cara belajar yang paling efisien dan efektif bagi tercapainya tujuan pendidikan.